Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3116, 3117, 3118, 3119, 3120 dan 3121. Dev dengan tenang menyaksikan pria itu berjuang mati-matian tanpa ada perubahan ekspresi di wajahnya. Pada akhirnya, pelayan keluarga Zhou itu dibakar menjadi abu oleh api, dan jiwanya menghilang dalam asap. Saat ini, saat Dev membunuh orang, dia tidak memiliki beban di hatinya. Di dunia surga dan manusia, hampir tidak ada yang benar atau salah, tidak ada yang baik dan yang jahat, orang-orang yang menghalangi jalannya, maka dia akan mati. Dev melirik kerumunan yang masih gemetar menghadapi banyak roh jahat, lalu dia perlahan berjalan menuju jurang maut yang gelap. Dev berdiri di pintu masuk gua dan melihat, dan menemukan bahwa kabut hitam mengepul di dalam, dan sekelompok udara jahat yin yang kuat bersirkulasi, membentuk serangkaian angin puyuh yang terus-menerus keluar. Dan udara di sekitarnya juga sangat dingin, dan gua ini seperti gua es. Roh-roh jahat masih mengalir keluar, dan angin puyuh yang dihasilkan menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergerak. Dev menarik napas dalam-dalam, dia tidak tahu apa yang akan dia temui setelah melompat. Tapi dia tahu bahwa seringkali peluang selalu disertai dengan bahaya. Jika dia tidak melompat turun, dia mungkin aman. Tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya tersegel di dalam gua itu. Dan tidak ada cara untuk bertemu dengan roh jahat yang lebih kuat sehingga Zhongli dapat pulih. Setelah ragu sejenak, Dev mengertakkan gigi dan melompat ke jurang maut. Dikelilingi oleh aura, Dev turun dengan cepat. Namun, sejumlah besar roh jahat keluar terus-menerus, dan roh jahat itu bertabrakan dengan Dev, menyebabkan kekacauan di dalam gua. Roh-roh jahat ini tidak menyangka seseorang akan terjun langsung. Bukankah ini mencari kematian? Tapi Dev dilindungi oleh energi spiritual di sekujur tubuhnya, dan dia juga mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Roh-roh jahat ini tidak bisa menyakitinya sama sekali. Suara-suara aneh mulai keluar dari gua, dan roh-roh jahat di luar mendengar suara itu, berhenti berkelahi satu persatu, dan segera kembali ke gua. Hilangnya tiba-tiba roh jahat ini membuat semua orang saling memandang dengan cemas, tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang melihat Dev melompat ke dalam lubang. Ji Lianzan memimpin orang-orang untuk terus memilih senjata berharga dan berbagai barang, yang bisa ditukar dengan uang. Tuan Dev, Tuan Dev. Ji Yun berteriak keras, dia tidak memperhatikan sekarang, tapi sekarang Dev sudah pergi. Saat itu, Zhou Tai juga sedang mencari Dev, dan baru saja dia mengirim seseorang untuk memanfaatkan kekacauan untuk membunuh Dev. Tapi sekarang, orang-orangnya sudah pergi, begitu pula Dev. Tuan, mungkinkah dua orang mati itu bersama? Seorang pelayan dari keluarga Zhou berkata. Mungkin saja, anak itu melompati tembok dengan tergesa-gesa dan meledakkan dirinya sendiri. Zhou Tai mengangguk. Lagi pula, tidak ada jejak Dev sekarang, dan tidak ada berita tentang anak buahnya sendiri. Jadi ada kemungkinan besar mereka akan mati bersama. Dan pada saat ini, sekelompok orang lain bergegas mendekat. Mereka itu adalah Ye Fengqing dan yang lainnya. Dan di antara mereka ada penatua hantu Gunung Iblis. Melihat senjata tua yang tersebar di mana-mana, Ye Fengqing mengerutkan kening dan berkata, apakah perkelahian baru saja terjadi di sini? Apa yang terjadi, Tuan Ye Duo? Baru saja ada roh jahat yang muncul di sini. Senjata tua di tanah ini adalah senjata kelahiran roh jahat yang telah dimusnahkan. Zhou Tai bergegas dan berkata dengan nada menyanjung. Meskipun keluarga Zhou memiliki kekuatan, tetapi dibandingkan dengan aliansi penyegel iblis, mereka itu jauh di belakang. Roh jahat, Ye Fengqing terkejut, mungkinkah kalian telah memusnahkan semua roh jahat? Itu benar, mereka semua lari ke dalam lubang. Zhou Tai menunjuk ke jurang maut, dan kemudian menceritakan kisah tentang apa yang baru saja terjadi. Benda yang bisa disegel di sini pasti bagus, tapi aku tidak tahu apa yang disegel di dalamnya. Ye Fengqing melihat ke jurang maut dengan kepalanya, merasakan aura menakutkan yang memancar darinya. Ye Fengqing sangat penasaran, tapi dia tidak berani masuk dengan gegabah. Di mana Tuan Dev? Ji Yun bertanya di depan hantu Gunung Iblis tua.
Tadi itu masih ada di sana, tetapi ketika kami melawan roh-roh jahat ini, dia menghilang. Kata Ji Yun, hilang? Penatua hantu gunung iblis itu mengerutkan kening, dan kemudian aura yang sangat istimewa terpancar dari tubuhnya. Dengan hembusan auranya, mata penatua hantu gunung iblis itu menatap jurang maut. Penatua hantu gunung iblis, apakah Tuan Dev jatuh ke dalam lubang itu? Ji Yun bertanya dengan gugup. Seharusnya tidak jatuh, tapi dia melompat sendiri, dia pasti merasa ada sesuatu yang baik di lubang ini. Setelah penatua hantu gunung iblis itu selesai berbicara, dia melompat juga. Tidak peduli apakah Dev adalah murid iblis angin atau bukan, penatua hantu gunung iblis itu tidak mungkin membiarkan Dev mengambil risiko sendirian. Melihat hantu gunung iblis melompat turun, Ji Yun juga mulai mengkhawatirkan Dev, jadi dia ikut melompat juga. Anakku, melihat ini, Ji Lianzan mengejarnya tanpa mempedulikan senjata-senjata yang rusak itu. Zhou Tai, Ye Fengqing dan yang lainnya melihat hantu gunung iblis. Ji Yun dan yang lainnya melompat ke dalamnya satu demi satu, dan mereka semua tercengang pada awalnya. Tuan Ye Tuo, apakah orang-orang ini mati? Zhou Tai bertanya dengan bingung. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam jurang maut ini. Bagaimanapun, roh-roh jahat itu keluar darinya, dan mereka semua kembali. Jika ada yang melompat, pasti akan diserang oleh roh-roh jahat itu. Bukannya mereka tidak takut mati, tapi pasti ada harta karun di gua ini yang layak diambil sebanding dengan risikonya. Setelah Ye Fengqing selesai berbicara, dia juga melompat. Melihat ini, mata banyak kultivator di sekitarnya penuh keserakahan, dan akhirnya melompat turun satu persatu. Mereka datang ke lautan tinta untuk berburu harta karun, berharap bertemu dengan peluang. Sekarang kesempatan telah tiba, bagaimana mereka menyerah setelah melihat bahaya? Karena banyak kultivator terus melompat turun, Zhou Tai tidak dapat menahannya lagi, dan kemudian melompat juga. Hanya ada sangat sedikit kultivator yang tersisa di luar jurang. Orang-orang ini belum mampu mengatasi rasa takut mereka dan melompat ke jurang maut ini. Tetapi pada saat ini, Dev, yang melompat ke dalam gua, hanya bisa merasakan angin bersiul di telinganya, dan roh jahat terus menyerangnya. Tetapi mereka tidak dapat menyakiti Dev sama sekali. Dev sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia meluncur. Bagaimanapun, selalu ada kegelapan di depannya, dia tidak bisa melihat apapun kecuali roh jahat yang lewat, dan dia tidak tahu seberapa besar lubang itu. Dev tiba-tiba menghela nafas, ingin berhenti di udara, memeriksa situasinya, lalu jatuh. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi. Tetapi ketika Dev ingin berhenti, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan ruang di sekitarnya. Tubuhnya tidak dapat dikendalikan sama sekali, dan dia jatuh tanpa sadar. Dev terkejut, dan buru-buru mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk berkonsentrasi pada kakinya, mencoba melayang, tetapi sia-sia. Area terlarang, keringat dingin muncul di dahi Dev. Dia tahu bahwa tidak mungkin terbang di atas lautan tinta, dan ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang mengikatnya, tetapi pulau kecil itu tidak terikat oleh kekuatan ini. Tapi dia tidak menyangka setelah melompat ke lubang ini, dia tidak bisa terbang lagi. Ada juga kekuatan yang tidak bisa dijelaskan di dalam gua, yang membatasi Dev dan mencegahnya terbang. Dev menatap bagian bawah dengan erat, tubuhnya jatuh dengan cepat, dan dia panik. Jika dia tahu ada batasan seperti ini, Dev tidak akan pernah melompat begitu saja. Dev dengan sekuat tenaga memancarkan kesadarannya, mencoba untuk memeriksa situasi di sekitarnya, tetapi menemukan bahwa bahkan kesadarannya itu di penjara. Dev saat ini seperti burung tanpa sayap, membiarkan tubuhnya jatuh bebas. Apa yang dapat dilakukan Dev saat ini adalah dengan mati-matian meningkatkan perisai di sekitar tubuhnya, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan telah dibawa ke titik ekstrim. Jika dia jatuh dan terbunuh, maka sayang sekali. Dengan cara ini, Dev jatuh seperti sebatang dupa, tetapi masih belum berakhir. Ini membuat wajah Dev penuh keheranan. Dia tidak mengerti seberapa dalam lubang itu. Puff! Tiba-tiba, kaki Dev melembut, lalu dia jatuh ke air, dan ombak besar muncul. Dev mengeluarkan kepalanya dari air, lalu melihat ke atas, dan menemukan bahwa bagian atas kepalanya gelap gulita, tanpa cahaya sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa melihat pintu masuk gua. Namun, ada sedikit cahaya di permukaan air. Dengan bantuan cahaya, Dev menemukan bahwa air tempat dia berada bukanlah hitam, melainkan semacam merah muda, dan permukaan air masih bersinar. Bukankah ini di lautan tinta? Dev sedikit bingung. Bagaimanapun juga,
pulau kecil itu berada di atas lautan tinta. Jika dia jatuh dari lubang, dia mungkin melewati pulau itu dan langsung jatuh ke lautan tinta. Tapi melihat warna yang ada di hadapannya sekarang, Dev merasa sepertinya tidak berada di lautan tinta. Lagi pula warna air laut tinta itu hitam, dan ada bau yang tidak sedap. Tetapi air yang ada di hadapannya sekarang berwarna merah muda dan terlihat sangat jernih. Dan tubuh Dev direndam dalam air ini, dan pori-pori di tubuhnya terbuka secara alami, menyerap energi spiritual hingga isi hatinya, dan seluruh tubuhnya menghangat. Air di sini sepertinya memiliki kekuatan untuk membersihkan jiwa, yang mengejutkan semangat orang. Sungguh aneh bahwa air ini mengandung energi spiritual yang begitu kuat. Di mana tempat ini? Mata Dev penuh keheranan, ini bukan air, ini hanyalah cairan spiritual. Namun, meski nyaman berendam di sini, Dev tetap berenang menuju pantai. Setelah mendarat, Dev melihat tanahnya penuh dengan kerikil seukuran kepalan tangan. Itu terlihat seperti beting, tapi dia jelas melompat ke dalam lubang dari sebuah pulau. Bagaimana dia bisa mendarat di beting? Mungkinkah ini bagian dalam pulau, dan seluruh pulau berlubang? Dev melihat sekeliling, dan tidak ada tanda-tanda roh jahat. Roh jahat itu sepertinya tidak pernah muncul setelah Dev jatuh dari ketinggian tertentu dan tidak menyerang Dev lagi. Saat itu, Dev hanya berpikir untuk tidak jatuh sampai mati, dan dia tidak peduli. Dev mencoba menyebarkan kesadaran spiritualnya, tetapi dia masih tidak bisa mendeteksinya, seolah-olah ada tabu yang dipasang di sini. Dev hanya bisa berjalan maju selangkah demi selangkah di atas bebatuan, berharap menemukan sesuatu. Tapi saat dia berjalan, Dev selalu merasa ada yang tidak beres di bawah kakinya, jadi dia membungkuk dan mengambil batu untuk melihatnya. Setelah melihat ini, dia tertegun. Batu macam apa ini? Ini jelas kerangka, karena sudah lama termakan waktu dia berubah menjadi batu. Melihat kerangka yang telah berubah menjadi batu di seluruh lantai, Dev mau tak mau merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dengan begitu banyak kerangka, berapa banyak orang yang mati? Berpikir bahwa tempat ini dulunya adalah medan perang kuno. Tampaknya tidak satupun dari orang mati ini adalah orang biasa. Saat Dev terus bergerak maju, bentuk banyak kerangka dapat dibedakan, yang membuktikan bahwa tidak ada yang mengganggu tempat ini selama bertahun-tahun. Kerangka berselang-seling, tidak peduli apakah mereka abadi atau kultivator iblis, mereka semua berubah menjadi tulang mati saat ini. Ada beberapa kerangka binatang di antara mereka, kerangka binatang ini seharusnya adalah hewan tunggangan. Apakah itu dewa atau kultivator iblis, mereka semua memiliki tunggangan sendiri pada waktu itu. Dev tidak bisa menahan nafas. Dia tidak mengerti bagaimana perang antara dewa dan iblis itu bisa terjadi, dan itu menyebabkan bencana besar. Iblis hampir menghilang, dan kelompok lain juga menderita kerugian besar. Mengapa ini terjadi? Tepat ketika Dev sedang berpikir liar, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya tegang, seolah-olah ada semacam aura yang memanggilnya dengan kuat. Perasaan ini membuat jantung Dev berdebar kencang, seperti bertemu dengan gadis yang disukainya. Dev sedikit mengernyit, dan mulai bergerak maju sedikit demi sedikit menuju perasaannya sendiri. Dev tidak tahu seberapa besar tempat ini, dan perasaan spiritualnya tidak dapat menyebar, dan dia tidak dapat mendeteksinya, dan cahaya di sekitarnya juga sangat gelap, sehingga sulit bagi Dev untuk melihat jauh. Tapi saat Dev terus berjalan untuk jarak tertentu, dia langsung terpana melihat pemandangan di depannya. Dev melihat ada mayat naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya di tanah di depannya, dikelilingi oleh aura naga yang tak ada habisnya, yang hanya bisa dirasakan oleh Dev. Justru karena aura inilah Dev dipanggil. Aura naga mengelilingi area ini, dan sepertinya tidak menyebar ke sekitarnya. Di kedalaman jiwa Dev, dia sepertinya mendengar raungan naga raksasa di aura naga di depannya. Suara itu sepertinya datang dari zaman kuno. Tampaknya suara itu akan membawa Dev ke pertempuran kuno itu, membiarkan Dev secara pribadi mengunjungi medan perang pada saat itu. Dev menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya, maju selangkah demi selangkah ke dalam awan energi naga, berdiri di depan banyak mayat naga. Hati Dev sangat terkejut. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dalam pertempuran antara dewa dan iblis saat itu, dan dia bahkan tidak mengerti apa yang terjadi pada klan naga, sehingga begitu banyak naga yang jatuh di medan perang kuno ini. Ketika Dev berdiri di dalam bola energi naga, tubuhnya mulai menyerap energi naga secara tidak sadar, dan kristal naga di tubuh Dev juga berkedip-kedip. Dan ketika Dev terbenam di dalamnya, tiba-tiba cahaya putih samar melintas dari udara naga, dan kemudian cahaya putih ini berubah menjadi bentuk manusia. Sosok itu menjadi semakin jelas,
dan akhirnya Dev dapat melihat bahwa sosok di depannya adalah seorang pria parubaya berusia 50-an, mengenakan jubah putih. Tetapi jubah putih itu berlumuran banyak darah. Yang sangat mengesankan Dev adalah pria parubaya itu memiliki 2 tanduk naga di kepalanya. "Kamu, siapa kamu?" Dev sangat terkejut saat melihat orang di depannya. "Siapa aku? Apakah kamu masih perlu bertanya? Tidak bisakah kamu melihatnya, atau tidak bisa merasakan auraku?" Pria parubaya itu sedikit tersenyum. Dev terdiam, lalu berkata, "Apakah kamu dari klan naga?" "Hahaha, itu tidak masuk akal. Jika kamu bukan naga, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini?" Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. "Senior, karena kamu anggota klan naga, apakah kamu tahu identitasku? Aku juga memiliki darah klan naga. Apakah kamu tahu siapa ayahku?" Dev dengan bersemangat bertanya pada pria parubaya di depannya. Pria parubaya itu memandang Dev, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu siapa ayahmu, tapi aku tahu kamu memiliki darah naga emas yang paling murni dan paling mulia. Mungkin atas kehendak Tuhan kamu bisa datang ke sini." "Murni, mulia?" Dev sedikit bingung. "Senior, bukankah naga memiliki darah yang sama? Bagaimana mungkin? Anda harus tahu bahwa 9 putra naga itu berbeda. Setelah puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun berkembang, seluruh klan naga memiliki ribuan klan, dan ada puluhan ribu klan, bahkan ada klan cabang di bawah. Bagaimana itu bisa menjadi garis keturunan? Dan klan naga kita paling menghargai garis keturunan. Hanya garis keturunan yang paling murni dan mulia yang akan dihormati. Dan beberapa cabang klan naga, untuk memperkuat garis keturunan mereka sendiri, tidak ragu untuk menikah dengan klan lain, membuat garis keturunan banyak klan naga semakin rumit. Garis keturunan naga kita yang benar-benar kuat tidak perlu menikah dengan kelompok etnis manapun, apalagi restu dari kelompok etnis berikutnya. Dan cabang-cabang klan naga yang tidak cukup kuat tahu bahwa garis keturunan mereka tidak murni dan praktik mereka dibatasi. Jadi mereka menikah dengan klan lain untuk mencari terobosan dalam garis keturunan mereka. Di antara garis keturunan naga kita, garis keturunan naga emas adalah yang paling murni. Bahkan jika mereka sudah memiliki garis keturunan naga, naga emas semuanya telah mengubah ular menjadi ular sanca menjadi jiao, dan jiao menjadi naga. Melalui kesengsaraan dan penderitaan, kemudian mereka bertransformasi, berubah selangkah demi selangkah, tidak bergantung pada darah naga sendiri untuk duduk dan menikmati kesuksesan. Justru karena permintaan klan naga emas, garis keturunan klan naga emas dipertahankan paling murni. Dan klan naga emas juga dikenal sebagai kaisar 10.000 naga. Garis keturunan naga emas adalah yang paling mulia dan sakral, sehingga tidak akan naga emas adalah yang paling mulia dan sakral, sehingga tidak akan menikah dengan suku lain. Bahkan jika itu adalah cabang lain dari klan naga, garis keturunan naga emas tidak akan dipandang rendah sama sekali, dan itu tidak akan menodai garis keturunannya sendiri. Pria parubaya itu dengan hati-hati memberitahu Dev tentang masa lalu klan naga. Tapi apa yang didengar Dev sedikit membingungkan, jika ayahnya berasal dari klan naga emas, tetapi ibunya adalah manusia. Jika bukan darah klan naga emas, apakah tidak boleh menikah dengan suku lain? Ibuku adalah manusia, jadi tidak mungkin darah nagaku murni. Memikirkan hal ini, Dev bertanya dengan curiga, "Senior, Anda mengatakan bahwa saya memiliki darah naga emas, darah paling murni, tetapi ibu saya adalah manusia, bukan naga emas. Apa? Tidak mungkin." Pria parubaya itu sangat tidak percaya, lalu melambaikan tangannya, cahaya lembut menyelimuti seluruh tubuh Dev. Pria parubaya itu sedang memeriksa tubuh Dev. Namun dengan semakin dalamnya penyelidikan pria parubaya itu, ekspresinya juga mulai berubah. Dari ragu di awal, kaget, panik, dan akhirnya heboh. "Hahaha, hahaha, aku tahu. Kehendak Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan, langit tidak akan membunuh keluarga nagaku. Langit tidak akan membunuh keluarga nagaku." Pria parubaya itu tiba-tiba menjadi gila dan bangkit, lalu berlutut di depan Dev dengan plop. Kali ini, Dev cukup ketakutan. Menurutnya pria parubaya ini gila. "Senior, apa yang kamu lakukan? Kamu dan aku dari klan yang sama, dan kamu lebih tua dariku. Jadi kenapa kamu harus berlutut dan menyembahku?" Dev melangkah maju dan dengan cepat membantu pria parubaya itu. "Aku tidak bisa sujud padamu. Aku tidak tahan. Sekarang aku tahu siapa ayahmu." Pria parubaya itu berkata dengan penuh semangat. "Siapa ayahku?" Dev tampak penuh harap. "Aku tidak bisa memberitahumu.
karena kamu harus bekerja keras untuk mencari tahu sendiri. Bukankah aku mengatakan bahwa garis keturunan naga emas perlu tumbuh dalam pertempuran dan penempaan berdarah yang konstan, dan kamu, sebagai garis keturunan naga emas, adalah tidak terkecuali. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, melihat pria parubaya itu tidak memberitahunya, Dev tampak sedikit kecewa, tetapi dia juga siap. Lagi pula, banyak orang tahu siapa ayah mereka, tetapi mereka tidak memberitahunya. Senior, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi dalam perang dewa dan iblis ini? Begitu banyak orang telah mati, dan begitu banyak naga dari klan naga kita telah jatuh. Siapa yang membunuh mereka? Ketika aku cukup kuat, aku pasti akan membalas dendam. Dev bertanya pada pria parubaya itu. Ketika pria parubaya mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum masam. Bagaimana saya bisa tahu kebenaran tentang perang besar dewa dan iblis? Kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya berpartisipasi, apa saya, dan bagaimana saya bisa tahu barang-barang di dalamnya? Namun, di medan perang ini, jatuhnya kita, klan naga tidak ada hubungannya dengan siapapun, tetapi disebabkan oleh saling bunuh. Kanibalisme, Dev tertegun sejenak, bagaimana kalian bisa saling membunuh, bagaimana ini bisa terjadi? Dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, mungkin naga raksasa ini dibunuh oleh iblis, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu disebabkan oleh kanibalisme. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa klan naga memiliki ribuan klan besar dan puluhan ribu cabang? Aku tidak tahu berapa banyak klan besar yang ingin menggantikan klan naga emas. Perselisihan pasti tak terhindarkan, dan ada naga yang baik dan jahat. Kamu belum mengetahuinya. Ketika kamu benar-benar dewasa, kamu akan tahu. Misalnya, garis keturunan Beaulieu adalah generasi pemboros dan nafsu, dan spesies Lilong, cabang dari garis keturunan Beaulieu, bahkan lebih serakah secara alami. Setiap hari, apa yang mereka pikirkan dalam pikiran mereka percabulan di mana-mana, yang tidak tahu malu, dan telah membuat kita sebagai klan naga kehilangan muka. Jika aku bertemu dengan spesies Lilong, aku akan membunuh mereka satu persatu, dan aku tidak akan menyerah, teruslah membunuh mereka. Wajah pria parubaya itu penuh amarah, dan terlihat bahwa dia membenci spesies Lilong ini. Dev juga merasakan kulit kepalanya kesemutan, dia tidak menyangka bahwa klan naga akan begitu rumit. Nampaknya tidak ada suku bangsa yang bisa lepas dari cucian sungai panjang sejarah, dan akhirnya tercabik-cabik. Hal ini juga terjadi pada manusia. Awalnya mereka adalah saudara. Seiring berjalannya waktu, keturunannya semakin terasing, dan akhirnya menjadi orang asing, bahkan menjadi musuh. Senior, seseorang memasang segel di sini, mungkinkah mereka menyegelmu? Dev ingat segel altar, jadi dia bertanya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Saya hanya sisa jiwa sekarang, saya tidak tahu berapa lama itu akan bertahan, jadi mengapa seseorang menyegelnya? Di medan perang ini, mungkin ada jutaan makhluk abadi, iblis, dan binatang buas yang telah jatuh. Jika aku bisa mempertahankan sisa jiwa, siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada yang bisa menjaga jiwa di medan perang ini? Siapa yang berani? Tentunya tidak ada yang hidup. Kata-kata pria parubaya itu langsung membuat Dev mengerti bahwa formasi penyegelan ini bukan untuk menyegel orang tertentu, tetapi untuk menyegel seluruh medan perang kuno. Lagi pula, orang yang bisa muncul di medan perang kuno pasti bukan orang biasa. Jika ada orang yang selamat, atau jika jiwa masih ada, jika mereka pergi dari sini, maka seluruh dunia surga dan manusia akan menjadi bencana. Harus diketahui bahwa ini semua mereka yang ada di tempat ini adalah orang yang akan mengguncang dunia surga dan manusia dengan tangan mereka, siapapun dari mereka. Senior, kamu, oke? Jangan tanya lagi. Kamu bisa menyerap energi naga di sini secepat mungkin, lalu aku akan memberimu hadiah. Sosok lelaki parubaya itu mulai sedikit linglung, seolah-olah dia tahu bahwa dia tidak akan ada untuk waktu yang lama, jadi dia berkata kepada Dev. Melihat ini, Dev mengangguk dengan cepat, dan kristal naga di tubuhnya terbuka lebar, menyerap energi naga di sekitarnya dengan gila-gilaan. Melihat penampilan Dev yang menyerap energi naga dengan gila-gilaan, pria parubaya itu sedikit terkejut dan berkata, seperti yang diharapkan dari garis keturunan naga emas, mereka memang sangat kuat. Dan saat Dev dengan gila-gilaan menyerap energi naga, beberapa orang juga jatuh dari lubang satu demi satu. Hanya saja beberapa orang yang jatuh ini telah menjadi mayat, dan dibunuh oleh roh jahat selama mereka terjatuh ke bawah. Ada juga yang jatuh ke pantai dan langsung jatuh ke genangan lumpur daging. Yang beruntung semuanya jatuh ke air.
Penatua Hantu Gunung Iblis, terima kasih banyak. Jika kamu tidak mendorongku, mungkin aku akan hancur menjadi tumpukan daging. Ji Yun terengah-engah, dan berkata dengan wajah penuh ketakutan. Saat dia jatuh, dia tidak bereaksi sama sekali. Penatua Hantu Gunung Iblislah yang bereaksi dan mendorong Ji Yun, yang membuatnya jatuh ke air. Jangan banyak bicara, ayo cari Tuan Dev. Aku selalu merasa tempat ini terlalu aneh. Penatua Hantu Gunung Iblis sekarang mengkhawatirkan keselamatan Dev. Plok, plok, Zhou Tai, Ye Fengqing dan yang lainnya juga jatuh ke air. Melihat air laut berwarna merah muda di bawah mereka, banyak orang yang sedikit bingung. Mereka tidak mengerti bahwa air di lautan tinta jelas berwarna hitam, tetapi mengapa air di sini berwarna merah muda? Dan berendam di dalam air, energi spiritual terus mengalir ke dalam tubuh. Segera, beberapa kultivator menjadi bersemangat, berpikir bahwa mereka telah menemukan mata air spiritual, jadi mereka dengan sekuat tenaga mulai menyerapnya. Zhou Tai dan Ye Fengqing berenang ke pantai, mereka tidak tertarik pada mata air spiritual ini, mereka tertarik pada harta karun. Tapi ketika mereka melihat tumpukan tulang di bawah kaki mereka, kulit kepala mereka juga mati rasa. Tidak ada yang pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Berapa banyak orang yang harus mati agar begitu banyak kerangka muncul?